Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 473, Kerah Hitam 1. Alam surgawi, pulau terapung di atas restoran abadi mabuk. Ditian perlahan berdiri dari tempat duduknya, menatap mata dewa di depannya. Esensi sejati dalam tubuhnya juga perlahan mengalir. Jelas sekali bahwa mata dewa ingin menyerang Xiao Changtian. Bagi Ditian, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Padahal senior masih di sana dan tidak berbuat apa-apa. Melihat Xiao Changtian, yang juga berdiri, mata dewa itu perlahan meletakkan tangannya. Esensi sebenarnya di tangannya perlahan menghilang. Melawan Ditian, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Alasan utamanya adalah senjata roh yang digunakan untuk menyerap nasib tembakan panas itu masih berada di pulau terapung. Jika dia mengeluarkannya sekarang untuk menangani Ditian, rencana penginapan abadi mabuk di bawah akan menjadi berantakan total. Kalau begitu, dia bisa melupakan untuk kembali lagi ke gerbang surgawi. Pada saat ini, Ditian melihat mata dewa memimpin dengan meletakkan telapak tangannya dan perlahan-lahan menarik esensi sejati di tubuhnya. Karena mata surgawi tidak ingin bertindak, Ditian tentu saja tidak akan bertindak terlebih dahulu. Lagi pula, senior tidak mengatakan apapun. Jika mereka bertarung, akan buruk jika mereka merusak rencana senior. Saat mata surgawi dan Ditian perlahan-lahan menarik kembali esensi sejatinya, mata surgawi dan ki sejati Ditian perlahan-lahan diserap. Pengawal emas, Kaisar Es, dan yang lainnya juga perlahan kembali ke tempat duduk mereka. Mereka mengira tuan mereka akan bertarung. Pada saat ini, mata dewa kembali ke tempatnya dan melihat ke cermin perunggu di depannya. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa harimau putih ini hanyalah fasad. Itu adalah tabir asap yang dibuat oleh beberapa penggarap di bawah. Lagi pula, sangat normal jika mantra seperti itu ada di alam surgawi. Dan dia telah menaruh sebagian besar Holy Sense-nya pada orang di sampingnya. Orang ini tidak memiliki fluktuasi esensi sejati di tubuhnya sejak tadi, jadi tidak mungkin dia menyerang secara diam-diam. Saat ini, di lantai 2 menara abadi mabuk, harimau putih itu mengaum, lalu sebuah telapak tangan meledak ke segala arah. Di bawah pandangan semua orang, telapak tangan harimau putih terus membesar. Pada akhirnya, ketinggiannya mencapai lebih dari 10.000 kaki. Kemanapun telapak tangan harimau putih lewat, semua monster dan binatang iblis jatuh ke tanah dan mati. Ketika para tembakan panas melihat tindakan harimau putih, mereka pertama kali terpana sebelum mereka menjadi sangat bahagia. Mereka awalnya mengira harimau putih ini datang untuk membunuh mereka. Di luar dugaan, harimau putih ini seolah membantu mereka melarikan diri. Tembakan-tembakan panas itu saling memandang dan berlutut di depan harimau putih. Terima kasih senior macan putih. Dengan keberadaan binatang suci seperti macan putih senior, kita pasti akan terselamatkan. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengundang senior macan putih kemari. Para pembudidaya itu memandang harimau putih dengan rasa hormat dan rasa terima kasih di mata mereka. Pada saat ini, di bawah serangan macan putih, monster dan binatang iblis itu hampir menghilang. Dan setelah itu, seluruh menara abadi mabuk mulai bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Benda itu akhirnya tidak bisa diam lagi. Harimau putih itu mendongak dan bergumam. Lalu, kerah hitam muncul di atas semua orang. Kerah hitamnya ditutupi dengan gas hitam, dan gas hitam ini adalah zat hitam yang pernah dilihat Fu Tian dan yang lainnya sebelumnya. Jelas sekali, kerah hitam ini adalah sumber zat gelap ini. Saat kerah hitam muncul, tembakan panas tidak bergerak. Melihat kerah hitam di udara, mereka semua waspada. Lagi pula, restoran abadi mabuk ini terlalu aneh bagi mereka. Tembakan panas itu memandang ke arah harimau putih. Untuk sesaat, suasananya sangat sunyi. Pada saat ini, suara harimau putih perlahan terdengar di benak Fu Tian. Nak, aku serahkan kerah kecil ini padamu. Oh iya, biarku beritahu, dia bisa menyerap keberuntungan orang-orang di bawah ini. Setelah mengatakan ini pada Fu Tian, harimau putih itu berjongkok di tanah dan menggaruk cakarnya. Saat para hotshot melihat kemunculan harimau putih tersebut, mereka pun sedikit bingung. Apa arti dari macan putih senior, dan apa arti dari cincin ini? Pada saat ini, suara King Yun terdengar di antara kerumunan. Saya mengerti, saya mengerti.
Ini adalah ujian dari restoran abadi mabuk. Saat kami berada di level pertama, kami menguji kemampuan individu kami dan apakah kami dapat memblokir serangan boneka tersebut. Level kedua menguji kemampuan kita beradaptasi. Kita akan lihat apakah kita bisa menahan serangan gelombang besar itu. Pada akhirnya, senior macan putih muncul dan membantu kami menyelesaikan krisis ini. Kerah ini sekarang. Saat dia berbicara, King Yun menunjuk ke kerah hitam di udara. Ini ujian terakhir kami. Ingat substansi gelap itu, kan? Kerah ini jelas merupakan sumber kekuatan kami. Sepertinya siapapun yang mendapatkan kalung itu akan menjadi pemenangnya. Berbicara sampai saat ini, King Yun juga sedikit bersemangat. Itu masuk akal. Apa yang dikatakan King Yun sangat masuk akal. Jadi ini adalah ujian dari restoran abadi mabuk. Saya pikir saya tidak bisa kembali sekarang. Setelah mendengar analisis King Yun, kelompok penembak jitu itu mengangguk dan setuju. Pada saat ini, sebuah suara terdengar perlahan. Karena perkataan saudara King Yun sangat masuk akal, maka aku akan bergerak dulu. Pangeran ketiga dinasti Naga Suci, yang berada di samping, mendengar kata-kata King Yun. Dengan suara mendesing, dia terbang menuju kerah hitam di udara. Pada saat itu, Futian muncul di hadapan pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Dia tidak memikirkan cara yang baik untuk menyelesaikan Bistide sebelumnya. Sekarang senior macan putih ingin dia menangani kerah itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain berhasil. Dia harus menyelesaikan tes kerah hitam ini. Pangeran ketiga kerajaan Naga Suci berhenti di udara dan melihat Futian menghalangi jalannya. Kamu mendekati kematian. Saat dia mengatakan ini, pangeran ketiga dari dinasti Naga Suci juga melayangkan pukulan. Dia menyaksikan tinju pangeran ketiga dinasti Naga Suci, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menyerangnya. Futian juga perlahan mengangkat telapak tangannya. Bang! Tinju itu mendarat di telapak tangan Futian, tapi tidak menimbulkan riak apapun. Kemudian, ia menghilang di udara. Pangeran ketiga kerajaan Naga Suci melihat bahwa Futian dengan mudah menetralisir serangannya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Pada saat ini, King Yun juga datang ke sisinya dan perlahan berkata kepadanya. Pangeran ketiga, bagaimana kalau kita membunuh orang ini bersama-sama? King Yun sudah tidak menyukai lelaki tua itu, dan sekarang dia ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan peluang. Tentu saja, mereka ingin menyingkirkan Futian. Ketika pangeran ketiga dinasti Naga Suci mendengar kata-kata King Yun, dia mengangguk padanya. Kemudian, mereka berdua hendak menyerang Futian. Ketika para penggarap di bawah melihat pemandangan ini, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Bab 474, Membunuh dengan satu pukulan, 1. Alam surgawi, restoran abadi yang mabuk. Futian memandang pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan King Yun di depannya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan mendarat di samping Futian. Pendatang baru itu berpakaian putih. Itu tidak lain adalah jubah putih dari Sekte Awan Mengalir. Dengan bantuan kultivator berjubah putih, kami tidak perlu khawatir. Apapun, beberapa kultivator merasa cemas ketika mereka melihat bahwa Futian akan melakukannya. Melawan dua orang sekaligus. Bagaimanapun, Futian telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya. Saat ini, Bai Yi datang ke sisi Futian. Apa maksudnya ini? Bai Yi akan membantu Futian melawan yang ketiga. Pangeran dinasti Naga Suci. Melihat jubah putih mendarat di samping Futian, pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan King Yun saling berpandangan. Bai Yi, apa maksudmu dengan ini? King Yun memandang Bai Yi di depannya dan berkata dengan muram. Mengapa kamu tidak datang ke pihak kami dan menangani anak ini bersama kami? Setelah ini selesai, kami akan memperjuangkan kesempatan ini. Bagaimana? Sudut mulut Bai Yi melengkung saat mendengar kata-kata sabar King Yun. Dia tersenyum pada King Yun di depannya. Tuan muda King Yun, berdasarkan apa yang Anda katakan, saya khawatir setelah saya membantu Anda menangani rekan Tao ini, saya akan dapat membunuh Anda. Aku akan menjadi orang berikutnya yang mati. Ini adalah beberapa kata yang diucapkan Bai Yi sejak memasuki Drunken. Restoran abadi, dan kedengarannya seperti angin musim semi. Mendengar jawaban Bai Yi, pangeran ketiga kerajaan Naga Suci tidak berkata apa-apa lagi. Kelompok orang dari alam bawah ini masih berani bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan ini. Pangeran ketiga dari dinasti Naga Suci terbang keluar,
dan sebuah telapak tangan besar terbentuk di atasnya. Cetak telapak naga hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Inti sebenarnya dari pangeran ketiga dinasti naga suci adalah gelisah. Aliran esensi sejati murni mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian, ia membentuk telapak tangan besar berbentuk naga di udara. Jejak telapak tangan itu perlahan terbentuk di udara, lalu menyerang Futian dan Bai Yi di bawah. Pergi ke neraka. Suara pangeran ketiga dinasti naga suci bergema di udara. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka terasa dingin. Ketika King Yun melihat serangan pangeran ketiga dinasti naga, dia tidak berhenti sama sekali. Sosoknya pun terbang dan berhenti di udara. Esensi sejati di tangannya perlahan mengembun, dan kemudian membentuk cahaya pedang besar di tangannya. Sinar pedang langit biru. King Yun berteriak keras. Bayangan pedang besar muncul di udara. Ini adalah keterampilan roh yang King Yun terima secara pribadi dari Paviliun Master Paviliun Pedang Hijau setelah dia tiba di Pedang Hijau. Paviliun. Mengandalkan bakatnya, King Yun dengan cepat menangkapnya. Cahaya pedang melayang di udara, membawa serta seberkas cahaya pelangi. Untuk sesaat, cetakan telapak tangan dipadatkan oleh pangeran ketiga suci. Dinasti naga dan cahaya pedang yang dipadatkan oleh awan hijau menyerang Futian. Ketika Bai Yi melihat jejak telapak tangan dan cahaya pedang datang ke arahnya, dia juga melihat ke arah Futian di sampingnya dan berkata perlahan. Rekan Daois, saya akan memblokir semua ini terlebih dahulu. Anggap saja ini ketulusanku untuk bergabung denganmu. Bai Yi yakin bahwa dengan kekuatannya, dia akan mampu melakukan apa saja pada Futian. Futian tetap bersedia bekerja sama dengannya, meski dia tidak lemah. Setelah itu, tangan Bai Yi juga mengumpulkan esensi sejati, dan aliran air perlahan muncul di belakangnya. Tirai air itu akan membentuk tirai air di depannya dan Futian. Itu memblokir serangan pangeran ketiga dan king dari dinasti naga suci. Yun, pada saat ini, suara samar terdengar perlahan di samping telinga Bai Yi. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, Futian berjalan ke arah Bai Yi dan melihat cetakan telapak tangan dan cahaya pedang di depannya. Dia pun melayangkan pukulan dengan kedua tangannya. Sepertinya dia berencana untuk melawan mereka berdua sendirian. Saat ini, Bai Yi melihat ekspresi Futian dan menggelengkan kepalanya. Orang ini agak terlalu sombong. Dia justru menolak niat baiknya. Lupakan saja, biarkan dia mencoba. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan bekerja sama dengannya. Dengan pemikiran ini, Bai Yi tidak naik untuk membantu Futian. Dia memelihara tirai air untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, tangan emas Futian juga bertabrakan dengan telapak tangan pangeran ketiga dinasti naga suci dan cahaya pedang King Yun. Bang, bang, bang. Saat tinjunya bertabrakan dengan cetakan telapak tangan dan sinar pedang, cetakan telapak tangan dan sinar pedang menghilang dengan cepat. Setelah itu, kedua tangan emas itu sepertinya tidak terpengaruh. Dengan suara mendesing, itu juga menyerang pangeran ketiga dinasti naga suci dan King Yun. Bang, bang, bang. Menderita pukulan berat, pangeran ketiga dari dinasti naga suci dan King Yun memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, hendak terbang ke bawah. Dia memandang pangeran ketiga dinasti naga suci dan King Yun, yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua pembudidaya yang hadir membuka mulut lebar-lebar. Mereka dikalahkan begitu saja. Sekelompok penembak panas melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Mereka bisa memahami mengapa Futian begitu kuat. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Tapi itu seharusnya tidak terlalu konyol. Pukulan ini telah mengalahkan pangeran ketiga dinasti naga suci dan King Yun. Kekuatan macam apa ini? Futian memandang pangeran ketiga dinasti naga suci dan King Yun di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Bai Yi, yang berada di belakang Futian, tersenyum padanya setelah melihat Futian membunuh pangeran ketiga dan King Yun dari dinasti naga suci dengan cara yang begitu mendominasi. Dia tidak memiliki keinginan untuk menyerang dan melambaikan tangannya ke arah Futian. Bai Yi perlahan berkata padanya, "Rekan Daois, kerah ini milikmu. Lelucon yang luar biasa. Futian sangat kuat. Jika dia naik sekarang, bukankah dia akan mendekati kematian?" Macan putih, yang berdiri di samping, tidak melakukan apapun terhadap semua ini. Di matanya,
Kedua orang ini bukanlah orang yang remeh. Yang penting adalah bagaimana Fufu akan menangani pekerja kerah hitam ini. Dengan pemikiran ini, harimau putih juga melirik ke arah Futian, yang berada di udara. Dia melihat Futian perlahan mendekati kerah hitam itu. Pada saat ini, di bawah tatapan terkejut dari berbagai penggarap, kerah hitam itu tiba-tiba bergerak sendiri dan terbang menuju pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Melihat kemunculan kerah hitam tersebut, para hotshot mulai saling pandang. Dia memandang teman-temannya di sampingnya, tidak tahu apa yang terjadi dengan kerah hitam ini. Mungkinkah kerah hitam ini akan memilih pemiliknya sendiri? Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Pada saat ini, kerah hitam perlahan dipasang di leher pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Di saat yang sama, sosok Futian terbang dari jauh. Melihat pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya, dia mengerutkan kening. Bab 475, ini orang kulit hitam, 1. Dunia surgawi, di restoran abadi yang mabuk. Futian memandang pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya, dan matanya berkedip. Pada saat ini, zat hitam itu perlahan menyerang tubuh pangeran ketiga dari lehernya. Aura di tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Melihat ketiga pangeran dinasti Naga Suci di depannya, Futian memperluas indera spiritualnya. Perasaan spiritualnya perlahan menyapu pangeran ketiga Naga Suci. Dinasti, dan Futian juga perlahan menemukannya. Pada saat ini, zat di kerah hitam terus-menerus merusak tubuh pangeran ketiga. Lebih penting lagi, nasib pangeran ketiga dinasti Naga Suci terus menghilang. Dari kelihatannya, kerah hitam ini ingin menempati tubuh yang ketiga. Pangeran dinasti Naga Suci. Dengan pemikiran ini, Futian tidak ragu-ragu. Dia mengumpulkan esensi sejati di tangannya dan meninju. Bang! Tinju emas melayang dari tangan Futian. Di saat yang sama, pangeran ketiga kerajaan Naga Suci juga pindah. Dengan cepat, dia menyerang penggarap tembakan panas di sampingnya. Tembakan panas itu memandang ke arah pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Jejak ketakutan muncul di wajahnya. Pangeran ketiga, ada apa denganmu? Kami tidak ingin bertengkar denganmu, tetapi kamu masih ingin membunuh kami. Seorang kultivator tembakan panas ditekan ke tanah oleh pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Dia memandang pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya dan memohon belas kasihan. Setelah itu, pangeran ketiga kerajaan Naga Suci mengabaikannya. Esensi sejati di tangannya perlahan berkumpul dan dia meletakkan satu tangan di dahi kultivator. Ah! Kultivator segera mengeluarkan serangkaian tangisan yang menyedihkan. Pangeran ketiga, apa yang kamu lakukan? Di bawah serangan pangeran ketiga dinasti Naga Suci, dia merasakan sesuatu di tubuhnya perlahan mengalir pergi. Pada saat ini, pangeran ketiga dari dinasti Naga Suci tidak peduli dengan kultivator ini. Tubuhnya ditutupi oleh esensi sejati yang gelap, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman ganas. Kemudian, pangeran ketiga dinasti Naga Suci melihat kultivator di tangannya pingsan. Dengan lambaian tangannya, kultivator itu terbang keluar. Melihat kultivator di tanah tidak mampu melawan, pangeran ketiga dari dinasti Naga Suci memperlihatkan senyuman jahat. Dia mengangkat tangannya dan terus-menerus menyerang tembakan panas di depannya. Pada saat ini, Futian melihat tindakan pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan sosoknya bersinar. Dia tiba di hadapan pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan menendang perutnya. Pangeran ketiga dinasti Naga Suci menabrak tembok dengan suara mendesing. Bang! Pangeran ketiga dinasti Naga Suci terjatuh ke tanah setelah dihantam oleh Futian. Masih ada sedikit darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, esensi sejati dalam tubuhnya perlahan terbang keluar dan perlahan mengalir ke perutnya. Di bawah pengaruh kerah hitam, luka di tubuh pangeran ketiga perlahan pulih. Brengsek! Pada saat ini, Futian mengutuk dalam hatinya. Kerah hitam ini sekarang melekat pada pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Melalui dia terus-menerus menyerap keberuntungan dari pukulan-pukulan panas lainnya. Jika dia terus menyerang dengan gegabah, itu hanya akan membuatnya menyerap keberuntungan lebih cepat. Saat dia memikirkan hal ini, Futian merasa sedikit melankolis. Tuannya pasti sedang melihatnya sekarang. Dia tidak bisa mengecewakannya. Saat ini, di pulau terapung di atas Drunken Immortal Restaurant, mata dewanya menatap pangeran ketiga kerajaan Naga Suci di cermin perunggu, dan ekspresinya perlahan pulih.
Kerah hitam itu sebenarnya disebut cincin tanpa batas. Itu adalah harta karun yang dianugerahkan oleh Master Sekte. Mereka secara khusus memintanya datang ke sini untuk mengumpulkan keberuntungan. Jika cincin tak terbatas tidak menyerap cukup keberuntungan, akan sulit baginya untuk melaporkannya kembali. Pada saat ini, cincin tak terbatas memiliki pangeran ketiga dari dinasti Naga Suci dan dianggap mampu menyerap takdir. Meskipun ini berbeda dari rencana awalnya, ini masih sedikit lebih baik. Satu-satunya bahaya tersembunyi adalah Futian ini. Orang itu, tendangan itu tadi. Saat berada di perut pangeran ketiga dinasti Naga Suci, cincin tak terbatas harus meminjam kekuatan Pulau Terapung untuk melawan. Orang harus tahu bahwa cincin tak terbatas itu sendiri adalah artefak abadi. Dengan kecerdasannya sendiri, kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Dengan pemikiran itu, mata dewanya perlahan menatap Xiao Changtian. Bagaimana orang ini dan keberuntungannya bisa masuk? Di mata-mata dewa, Futian ini pastilah monster tua yang telah lama berkultivasi. Selain itu, dia harus menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memasuki restoran abadi mabuk. Xiao Changtian juga sudah tidur siang. Dia meregangkan tubuh dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Melihat cermin perunggu di depannya, sebagian besar pembudidaya tergeletak di tanah. Tidak ada cara untuk bergerak. Hanya Futian yang berdiri di depan semua orang. Ada orang lain. Ini, pria kulit hitam. Xiao Changtian memandang pangeran ketiga dinasti Naga Suci yang berdiri di depan Futian dan berkata tanpa berpikir. Di mata Xiao Changtian, tidak ada satupun bagian tubuh pangeran ketiga yang tidak berwarna hitam. Persis sama dengan orang kulit hitam di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, mata dewa mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berjalan mendekat. Dia berkata pada Xiao Changtian perlahan. Pria kulit hitam, apa itu? Tidak, aku hanya bilang. Xiao Changtian mendengar kata-kata mata dewa dan tahu bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri di depan semua orang. Bagaimana jika seseorang mengetahui tentang kehidupan masa lalunya di depan senior Li Fire Sect? Kita harus tahu bahwa transmigrasi adalah rahasia terbesar di seluruh dunia budidaya. Jika dia membocorkannya, para penggarap itu pasti akan menangkapnya. Dia akan mempelajarinya seperti tikus percobaan. Mata dewa mendengar kata-kata Xiao Changtian dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya diam-diam mengingat kata, orang kulit hitam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata yang bermakna dari Xiao Changtian. Orang ini sungguh tidak sederhana. Di sisi lain, Ditian yang berada di samping, tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiao Changtian. Ketika dia berada di halaman, dia mendengar Xiao Changtian mengucapkan beberapa kata yang tidak dia mengerti. Namun, setiap kali dia selesai berbicara, dia akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Kali ini, Ditian juga percaya bahwa itu bukanlah kecelakaan. Senior pasti menggunakan semacam teknik bawaan yang kuat. Setelah itu, pandangan semua orang perlahan beralih ke cermin perunggu. Pada saat ini, di cermin perunggu, Futian memandang pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya. Sosoknya melintas dan muncul di hadapannya. Esensi sejati keluar dari tangannya dan menyerang pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Esensi sejati emas melilit pangeran ketiga dinasti Naga Suci, membatasi pergerakannya. Pada saat ini, pangeran ketiga dinasti Naga Suci juga memancarkan gelombang kabut hitam, mencoba melepaskan diri. Bab 476, Kau membuatku tersenyum. Benar, 1. Alam surgawi, restoran abadi yang mabuk. Futian menatap pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya, dan tatapan tajam melintas di matanya. Esensi sejati di tangannya terus berkembang, mengikat erat pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya. Setelah itu, Futian juga mengulurkan tangannya dan melambaikannya, menekan gas hitam pada pangeran ketiga dinasti Naga Suci di depannya. Saat dia menindas pangeran ketiga dinasti Naga Suci, Futian juga merasa bahwa kerah hitam membantunya melawan penindasannya. Sumber kekuatan kerah hitam ini adalah nasib pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Pangeran ketiga dinasti Naga Suci ini tidak ada harapan. Aku akan pergi, kata Futian dalam hatinya. Kemudian, dia merasakan embusan angin melewatinya. Dia perlahan melepaskan pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan berbalik untuk melihat. Di sisi lain, gelombang ki hitam juga muncul dari tubuh King Yun. King Yun terengah-engah, dan kabut hitam di tubuhnya terus meningkat.
Apakah aku masih bisa mengalahkanmu sekarang? King Yun memandang ke arah Futian dan berkata dengan kejam. Saat Futian bertarung dengan pangeran ketiga dinasti Naga Suci, dia juga menyerap sejumlah besar materi gelap ke dalam tubuhnya. Zat gelap ini juga menyebabkan auranya meningkat. Lihat, aura King Yun ini telah melonjak lebih dari 1 tingkat. Saya tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk menyerap hal-hal ini. Lihatlah pangeran ketiga, ada yang salah dengan substansi gelap ini. Pada saat ini, beberapa gambar panas mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan materi gelap. Pada saat ini, Futian juga melihat ke arah King Yun. Orang ini seharusnya menamparnya sampai mati sekarang. Dia sebenarnya berinisiatif untuk menyerap materi gelap. Bukankah ini hanya meningkatkan kekuatan kerah hitam? Saat esensi sejati pada tubuh King Yun terus meningkat. Kerah hitam yang tergantung di leher pangeran ketiga juga gelisah. Dengan suara swoosh, tubuhnya hendak terbang keluar dari leher pangeran ketiga. Melihat kerah hitam itu mencoba mengubah targetnya, mata Futian berubah tajam. Dia tiba di depan pangeran ketiga dinasti Naga Suci dan perlahan menekannya dengan esensi sejati di tangannya. Itu menghentikan kerah hitam itu agar tidak terbang menjauh. Saat ini, King Yun juga ingin menyerang Futian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang yang terkondensasi di samping King Yun telah berubah menjadi hitam. Kecepatan pedangnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan hendak menyerang Futian. Melihat King Yun seperti ini, Futian pun ingin menyerang King Yun. Bang, 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 cahaya pedang hitam itu melesat di udara dan langsung tiba di samping Futian. Saat ini, tirai air terbentuk di sekitar Futian. Rekan Daois, izinkan saya membantu Anda. Suara bayi perlahan terdengar di telinga Futian. Setelah itu, layar air bayi, yang dipasang di samping Futian, memblokir semua sinar pedang hitam. Bayi memandang King Yun di depannya. Sosoknya melintas dan tiba di hadapannya. Esensi sejati dalam tubuhnya perlahan naik dan menembakkan panah air ke arahnya. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Panah air bertabrakan dengan cahaya pedang hitam, menciptakan serangkaian ledakan. Bayi, kamu mendekati kematian. King Yun memandang bayi yang menghalangi di depannya dan berkata dengan marah padanya. Bayi tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan King Yun dan bergegas menuju King Yun. Lalu, kedua sosok itu menyerang di udara. Sepertinya bayi masih berada di pihak Tuan Muda. Sekarang, kita hanya perlu melihat bagaimana Tuan Muda menangani kerah hitam ini. Saat ini, tembakan panas sudah sampai di samping harimau putih. Mereka menemukan bahwa di sisi harimau putih, sepertinya mereka tidak akan terpengaruh sama sekali oleh pertempuran tersebut. Melihat bayi dan King Yun bertarung di udara, Futian tidak ragu-ragu. Melihat bahwa dia telah menghentikan pangeran ketiga dinasti Naga Suci, Futian menyuntikkan esensi vitalnya ke dalam sarung tangan yang diberikan Xiao Changtian kepadanya. Dia memegang leher pangeran ketiga dengan kedua tangannya. Bang, 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 kerah hitam dan sarung tinju di tangan Futian bertabrakan, dan asap putih keluar. Kabut hitam di sekitarnya perlahan terserap ke dalamnya. Tampaknya sarung tangan di tangan Futian masih sangat efektif melawan kerah hitam itu. Saat ini, harimau putih perlahan membuka matanya. Kamu masih punya otak. Harimau putih bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, itu tidak bisa diperoleh dengan membunuh pangeran ketiga dinasti Naga Suci. Jika tidak, itu hanya akan meningkatkan kekuatan kerah hitamnya. Jika dia menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh Xiao Changtian, dia masih bisa menekan kemampuan kerah hitam itu. Tentu saja lebih mudah untuk menaklukkannya. Saat ini, di pulau terapung di atas Drunken Immortal Restaurant. Dia melihat ke cermin perunggu di depannya. Kerah hitam di dalamnya bergetar. Sepertinya dia meminta bantuan. Apa sebenarnya sarung tangan ini? Dia benar-benar mampu memainkan peran yang begitu besar sehingga bahkan cincin janji pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Pada saat ini, mata dewa juga melihat ke arah Xiao Changtian dan berkata dengan sedikit kebencian. Sarung tangan ini terbuat dari apa? Xiao Changtian juga sedikit tercengang saat mendengar kata-kata mata dewa itu. Apakah dia memalsukan sarung tangan ini sendiri? Artefak surgawi apa? Dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa memalsukan artefak abadi? Kalau memang begitu, kenapa dia harus seperti ini? Dia telah mencobanya sebelumnya.
Hal-hal yang dia tempa tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada mata dewa. Senior, jangan mengejekku. Ini hanyalah sepasang sarung tinju yang saya palsukan dengan santai. Bagaimana itu bisa menjadi artefak abadi? Artefak surgawi yang nyata dapat mengguncang bumi dan menghancurkan dunia. Pada saat ini, Xiao Changtian juga menceritakan pemahamannya tentang senjata peri. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, mata dewa itu tercengang. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, menghancurkan langit dan bumi. Apakah kamu pikir kamu berasal dari alam manusia di surga? Bagaimana artefak abadi seperti itu bisa sampai ke dunia surgawi ini? Bahkan Elysium hanya bekerja untuk satu kekuatan di alam manusia di surga. Itu tidak dianggap sebagai kekuatan sejati di alam manusia di surga. Inilah yang kamu lakukan untuk mengolok-olok saya. Meskipun mata dewa berpikir demikian, ia tidak ingin melawan Xiao Changtian. Karena Xiao Changtian mengetahui tentang artefak surgawi ini, sepertinya dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dia mengira karakter utama kali ini adalah Ditian. Dia tidak menyangka musuh terbesarnya adalah orang yang tidak memiliki aura apapun. Ketika para penjaga lapis baja emas di Pulau Terapung mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka semua saling memandang. Dia menatap Xiao Changtian dengan ketakutan di matanya. Mungkinkah senior ini seorang Grandmaster? Dengan pemikiran seperti itu, para penjaga lapis baja emas menatap mata dewa dan menunggu perintahnya. Bab 477, Pelarian dari Mata Surgawi, 1. Alam Surgawi, restoran abadi yang mabuk. Sarung tangan Futian menyambar kerah di leher pangeran ketiga. Setelah beberapa saat, kerah hitam itu juga ditarik keluar dari naga suci. Leher dinasti oleh Futian. Melihat kerah hitam di tangannya, senyuman tipis terlihat di wajah Futian. Bibir, ujian yang diberikan tuannya bisa dianggap lebih atau kurang lengkap. Saat kerah hitam itu ditarik oleh Futian, pangeran ketiga suci. Dinasti naga jatuh ke tanah. Vitalitas dalam tubuhnya tidak lagi terlihat, dan tubuhnya dengan cepat layu. Setelah itu, Futian juga melihat ke atas ke langit. Setelah kerah hitam dicengkeram oleh Futian, zat gelap di sekitar King Yun juga menghilang dengan cepat. Pada saat ini, tubuh King Yun juga merasakan gelombang kelemahan. Lalu, di bawah tatapan semua orang, King Yun tersenyum pada Bai Yi. Ayo mati bersama. Paviliun King Jian telah mengirimnya ke sini untuk membantunya memanfaatkan kesempatan ini. Dia akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai gerbang surgawi. Dia tidak menyangka semua ini akan dirusak oleh Futian. Saat Kling Yun mengatakan ini, sosoknya juga terbang menuju Bai Yi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, sosok King Yun dan gaun putihnya saling terkait. Tidak baik. Melihat tindakan King Yun, Futian mengerutkan kening. King Yun membakar esensi sejatinya, ingin binasa bersama Bai Yi. Di udara, King Yun meraih lengan Bai Yi dan berkata kepadanya dengan gila. Karena kamu ingin membantu anak itu, ayo kita mati bersama. Saat dia berbicara, King Yun juga menyerap beberapa zat gelap di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Saat zat gelap memasuki tubuhnya, tubuh King Yun juga membesar. Dengan kasar, Bai Yi memandang King Yun di depannya, dan ketakutan mulai muncul di wajahnya. Jika dia terkena ledakan dalam jarak sedekat itu, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Saat ini, beberapa foto panas di bawah juga mulai menutupi mata mereka. Melihat Bai Yi di udara, dia menghela nafas. Tampaknya ada peri lain yang akan mati. Tubuh Xing Yun perlahan mengembang dan hampir meledak. Pada saat ini, cahaya keemasan terbang dari jauh. Itu diblokir antara Bai Yi dan King Yun. Bang! Tubuh King Yun terkena cahaya keemasan, dan sosoknya juga terlempar. Kemudian, di udara, tubuh King Yun juga berubah menjadi aliran cahaya dan meledak. Di bawah tatapan semua orang, Futian perlahan memeluk Bai Yi, yang berada di udara. Bang! Gempa susulan dari ledakan tubuh King Yun terus menyebar di udara. Tembakan panas di bawah juga mengangkat tangan untuk menutupi wajah mereka. Lalu, sosok Futian perlahan mendarat di tanah. Pada saat ini, sosok Futian perlahan mendarat di tanah. Bai Yi berbaring di pelukan Futian, wajahnya memerah. Pada saat yang sama, di pulau terapung di atas restoran. Mata dewa melihat kerah hitam di cermin perunggu telah ditundukkan, dan pangeran ketiga dinasti naga suci perlahan-lahan jatuh ke tanah.
King Yun, yang telah menghancurkan dirinya sendiri, juga melambaikan tangannya. Segera, cahaya di cermin perunggu mulai redup. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, esensi sejati di tangan mata dewa itu bergetar. Bang, 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 seluruh pulau terapung tiba-tiba berguncang hebat. Dia bisa merasakan perubahannya. Di pulau terapung, Xiao Changtian juga meraih kursi di sekelilingnya. Baru saja, dia melihat sekilas inspirasi. Kemudian, dia merasakan seluruh pulau berguncang. Di Tian, yang berada di belakang Xiao Changtian, merasakan perubahan di pulau itu. Energi sejati di tangannya perlahan berkumpul. Dia menstabilkan tubuhnya dan menatap mata dewa di depannya. Apa yang dilakukan mata dewa ini? Lalu, dia melihat Xiao Changtian berdiri di depannya, ekspresinya masih tenang. Dia juga sedikit santai di hatinya. Senior tidak terburu-buru. Seharusnya tidak ada masalah. Seluruh teater berguncang, dan kemudian Xiao Changtian merasakan penglihatannya menjadi hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di depan alun-alun restoran abadi mabuk, sekelompok pembudidaya melihat beberapa aliran cahaya terbang melewati mereka. Setelah itu, siluet Xiao Changtian, Di Tian dan yang lainnya perlahan muncul di pandangan mereka. Kembali ke alun-alun, Xiao Changtian melihat sekeliling dengan kaget. Mereka baru saja berada di pulau, kenapa mereka tiba-tiba turun? Apakah ujiannya sudah selesai? Xiao Changtian teringat bahwa dia pernah melihat Fu Tian memeluk seorang wanita di cermin perunggu. Bocah cilik, aku tidak menyangka kalau aku akan memiliki kedekatan romantis dengannya ketika aku memintanya untuk berpartisipasi dalam tes. Dia masih ingin melihat apa yang terjadi, jadi dia kembali ke tempat semula. Sepertinya setelah dia keluar, dia harus bertanya padanya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki Li Fire Sect. Dia tidak ingin mengacaukannya. Setelah itu, Xiao Changtian melihat sekelilingnya sambil berbicara kepada Di Tian. Di Tian, apakah ujian ini sudah selesai? Ketika Di Tian mendengar kata-kata Xiao Changtian, ekspresinya juga membeku. Bukankah seharusnya dia bertanya pada seniornya apa yang terjadi? Mungkinkah senior memberinya informasi? Melihat Di Tian tidak menjawab, Xiao Changtian pun melambaikan tangannya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Di Tian hanyalah seorang kultivator kecil yang baru saja memasuki sekte tersebut. Bagaimana dia tahu apa yang baru saja terjadi? Sekarang, dia hanya bisa menunggu pemberitahuan dari Li Fire Sect. Kemudian, Xiao Changtian melihat sekeliling, mencoba menemukan Huo Linger, tapi dia menghilang. Tampaknya gadis suci dari Sekte Api Li juga telah menentukan peringkat peserta ujian. Dia berharap Fu Tian bisa berhasil memasuki Sekte Api Li sendirian. Dengan cara ini, dia dianggap telah memenuhi salah satu keinginannya. Pada saat yang sama, di restoran abadi mabuk, harimau putih, yang sedang duduk di tanah, perlahan berdiri dan melihat ke langit yang dalam. Lalu, dia perlahan mengirimkan suaranya ke Fu Tian. Nak, tempat ini pada dasarnya sudah selesai. Ayo pergi. Ketika pulau terapung di atas Drunken Immortal Restaurant menghilang sekarang, dia juga merasakannya. Sekelompok orang itu bersekongkol melawan murid guru. Apakah mereka masih bisa membiarkan mereka melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, harimau putih itu juga menamparkan ke depan. Kemudian, seluruh restoran abadi mabuk meledak. Bang! Retakan muncul di depan tembakan panas itu. Ketika para penggarap itu melihat retakan itu, mereka semua bergegas ke arahnya. Setelah itu, di alun-alun restoran abadi mabuk, sekelompok tembakan panas perlahan-lahan melihat sosok pembudidaya turun dari langit. Melihat tembakan panas yang dibawa oleh faksinya jatuh ke tanah, dia hanya bisa menghela nafas. Para penggarap itu juga naik untuk menyambutnya. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu kali ini? Apakah gerbang surga benar-benar ada? Di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu yang keluar? Pelayan tua dari dinasti naga suci juga berdiri di samping kereta naga dan mengamati kerumunan, mencoba menemukan pangeran ketiga. Bab 478, Fu Tian meninggalkan penginapan abadi yang mabuk 1. Alam surgawi, di atas alun-alun restoran abadi mabuk. Cahaya kemasan menyala. Kemudian, dengan suara mendesing, sesosok tubuh muncul di udara. Masih ada bekas kepanikan di wajah sosok itu. Itu adalah mata surgawi yang melarikan diri dari pulau terapung. Mata dewa itu berdiri di udara. Setelah itu,
beberapa sosok muncul di belakangnya. Itu adalah penjaga emas yang telah meninggalkan pulau dengan mata dewa. Melihat penjaga emas di belakangnya, mata dewa berkata kepadanya, "Apakah kamu membawanya ke sini?" Mata dewa telah menggunakan susunan ruang angkasa di Pulau Terapung ketika ia menggunakan kemampuan surgawi yang besar. Dia memisahkan Xiao Changtian dan Ditian dari dirinya. Dia tidak mengetahui kekuatan Xiao Changtian, jadi dia tidak berani melawannya. Namun, setelah menghabiskan daya di Pulau Terapung tersebut akan ditutup untuk jangka waktu tertentu. Begitu mata dewa selesai berbicara, salah satu dari dua penjaga emas di belakangnya juga bergabung. Itu adalah Kaisar Logam yang berada di aula tadi. Melihat Kaisar Logam, beberapa pasang mata dewa juga menatapnya. Suara mendesing. Beberapa sinar cahaya keemasan memasuki tubuh Kaisar Logam. Kemudian, mata Kaisar Logam yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menegakkan tubuhnya dan berjalan menuju mata dewa dengan tatapan tumpul. Pergi dan panggil keempat saudaramu yang lain. Ketika Kaisar Logam mendengar kata-kata mata dewa, dia tidak ragu sama sekali. Dia meletakkan tangannya di mulutnya dan menjerit keras. Kemudian, beberapa seberkas cahaya terbang dari jauh. Mereka adalah Kaisar Kayu, Kaisar Air, Kaisar Api, dan Kaisar Bumi. Ketika dia melihat siapa orang itu, senyuman muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, Kaisar Logam dan yang lainnya berdiri berdampingan. Mata dewa itu menatap mereka dan perlahan berkata, "Kalian, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Kamu dulu membunuh tuanmu, Ditian. Sekarang, Anda berada di bawah. Misi Anda sederhana. Artinya, turun dan lumpuhkan dia untukku." Saat dia berbicara, wajah mata dewa itu beriak dengan senyuman acuh tak acuh. Ketika Kaisar Logam dan yang lainnya mendengar kata-kata Ditian, tubuh mereka sedikit gemetar. Setelah gerakan halus ini ditemukan oleh mata dewa juga tersenyum kepada mereka dan perlahan berkata, "Oh, kamu masih sangat bersemangat di depan mantan majikanmu. Itu hal yang bagus, hal yang bagus. Bekerja keras. Saya semakin menantikan penampilan Anda." Tawa mata dewa itu bergema di udara. Tiga pasang mata yang menatap Kaisar Logam dan Kaisar Kayu juga bersinar terang dengan cahaya kemasan. Kemudian, Kaisar Logam dan yang lainnya kembali terdiam. Dengan gelombang mata dewa, dia terbang ke bawah. Pada saat ini, alun-alun di depan Drunken Immortal Restaurant sudah berantakan. Para pimpinan fraksi-fraksi tersebut melihat bahwa tembakan-tembakan panas dari fraksinya sudah lama tidak keluar. Ada gelombang kecemasan di hati mereka. Dia juga mengucapkan beberapa kata sedih di alun-alun. "Seseorang pasti telah melukai tembakan kita. Kalau tidak, dengan bakat mereka, meski mereka tidak mendapatkan apapun, mereka tidak akan mati di dalam." "Ya, itu tidak mungkin. Seseorang pasti telah menyergapmu." Sekelompok petani mengobrol di alun-alun. Pada saat ini, suara nyaring dan jelas terdengar di alun-alun. "Berhenti berbicara. Di mana saudara lelakiku yang bersumpah, King Yun? Kenapa dia tidak keluar?" Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka juga melihat ke arah tengah alun-alun. Saat ini, Azurepeak memandang orang-orang di alun-alun dengan tatapan dingin. King Yun membawa harapan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan paviliun pedang hijau. Jika dia mati di sana, dan jika dia tidak tahu apa yang terjadi, akan sulit baginya untuk menjelaskan kapan dia kembali. Sementara semua orang diam, suara tua lainnya perlahan terdengar dari alun-alun. "Dan pangeran ketigaku, kenapa aku belum melihatnya?" Bang! Pelayan tua dari kerajaan naga suci berdiri di udara bersama Azurepeak. Untuk sesaat, aura dari dua makhluk terkuat membuat para penggarap di alun-alun agak terengah-engah. Melihat dua sosok di atas, beberapa tembakan panas mulai terbata-bata. Mereka telah dikalahkan oleh tuan muda di dalam. Apa? Setelah mendengar kata-kata kultivator ini, pelayan tua dari kerajaan naga suci dan Azurepeak menoleh ke arahnya. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pangeran ketiga dan murid awan hijau kami adalah sosok yang luar biasa di antara semua orang. Apakah ada orang yang bisa mengalahkan mereka?" Para tetua paviliun pedang hijau menatap ke arah tembakan panas dengan tatapan tajam. Itu benar. Keduanya sama-sama jenius. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Para penggarap di sekitar paviliun pedang juga bergema. Menghadapi begitu banyak pertanyaan orang,
kultivator jagoan itu juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Itu benar. Setelah pangeran itu dan King Yun mendapatkan kerah hitam, mereka tidak memukul Tuan Muda. Kerah hitam. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata kultivator jagoan itu, Azurepeak menatapnya dan bertanya. Kerah hitam? Apakah itu senjata spiritual untuk ujian restoran abadi mabuk? Itu adalah artefak surgawi yang kuat atau bahkan artefak abadi. Sebuah suara perlahan terdengar di udara ketika dia ditanyai pertanyaan ini lagi. Lihat, ada orang yang keluar. Semua orang mengikuti suara kultivator itu dan menoleh. Futian menggendong seekor kucing putih di pelukannya dan perlahan berjalan keluar dari restoran Drunken Immortal. Melihat Futian, kultivator itu menunjuk ke arahnya dan berkata perlahan kepada Azurepeak dan pelayan tua dari dinasti Naga Suci. Lihat, Tuan Muda sedang keluar. Melihat bahwa Futian aman dan sehat, para penggarap lainnya yang hadir menghela nafas lega. Bagaimanapun, Futian telah menyelamatkan hidup mereka sebelumnya, jadi mereka tentu berharap dia akan selamat. Apa, bukankah ini orang yang masuk sejak awal? Kamu tidak memberitahuku bahwa dialah yang mengalahkan Pangeran Ketiga dan King Yun, kan? Dia pasti tidak akan memberitahuku bahwa kerah hitam itu ada padanya. Saat dia berbicara, Azurepeak juga memiliki aura pembunuh. Melihat penampilan Azurepeak, para hotshot di dekatnya juga melihat ke arahnya. Dengan ekspresi ketakutan, dia mengangguk padanya. Azurepeak mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Aura kuat menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara pelayan tua dari dinasti Naga Suci terdengar di telinga semua orang. Jadi gadis dari Sekte Awan Mengalir itu juga ada di sini. Setelah mengatakan ini, pelayan tua dari kerajaan Naga Suci sama dengan Azurepeak. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya saat dia terbang ke arah Futian. Di belakang Futian, bayi perlahan muncul di hadapan semua orang. Azurepeak dan pelayan tua dari kerajaan Naga Suci datang ke hadapan Futian dan bayi dan berkata perlahan. Gadis Drifting Cloud Sect, apa yang kamu dapatkan di dalam? Bab 479, kenapa kamu tidak nyahlah? 1. Alam surgawi, di alun-alun restoran abadi mabuk. Azurepeak dan pelayan tua dari kerajaan Naga Suci berdiri di depan Futian dan bayi. Dua gelombang tekanan turun ke tubuh mereka. Pada saat ini, suara wanita yang jernih perlahan terdengar di telinga semua orang. Ayo, kalian sebenarnya ingin mempersulit wanita lemah di Sekte Awan Mengalir kami. Reputasi Kekaisaran Naga Suci dan Paviliun Pedang Azure hancur. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita berpakaian biru perlahan muncul di depan Futian dan bayi. Azurepeak menangkupkan tinjunya ke arahnya setelah melihat sosok ini. Peri Lian Sui, dalam ujian di restoran abadi mabuk, jika Sekte Awan Mengalir Anda memenangkan harta karun itu dengan adil, tentu saja kami tidak akan berkata apa-apa. Tapi sekarang, saudara lelakiku King Yun masih hilang. Azurepeak menunjuk ke arah pelayan tua dari dinasti Naga Suci di sampingnya saat dia berbicara. Juga tidak ada tanda-tanda Pangeran Ketiga Kerajaan Naga Suci. Tembakan panas kami sudah lama hilang. Tentu saja, ada alasan untuk curiga bahwa gadis ini berkolusi dengan orang lain untuk menjebak mereka. Azurepeak juga menatap ke arah Futian dan bayi saat dia berbicara. Pelayan tua dari Kerajaan Naga Suci mengangguk setuju. Dia tampak seperti tidak mau menoleransinya sama sekali. Melihat Azurepeak dan pelayan tua dinasti Naga Suci seperti ini, Peri Lian Sui juga terkekeh. Tangannya dengan lembut mengusap wajahnya saat dia mulai menghitung dalam hatinya. Jika dia harus menghadapi Azurepeak atau pelayan tua dari dinasti Naga Suci sendirian, itu bisa diatasi, tapi jika keduanya bergabung untuk menyerang, akan sulit baginya untuk pergi bersama bayi hari ini. Dia melihat ke arah Azurepeak dan pelayan tua dari dinasti Naga Suci yang menghalangi rute pelariannya. Peri Lian Sui juga mengirimkan transmisi suara ke bayi. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan meninggalkan Anda ketika saya kembali ke sekte. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengira bahwa harta karun restoran abadi mabuk ada bersama bayi. Ketika bayi menerima transmisi suara Peri Lian Sui, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tujuan kedatangannya ke restoran abadi mabuk kali ini adalah untuk menyelamatkan sektenya di alam bawah. Namun, jika dia kembali kali ini, dia tidak akan mendapatkan apapun dari restoran abadi mabuk. Itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik.
Dengan pemikiran ini, transmisi suara Perilian Sui terdengar lagi di benaknya. Tunggu isyarat tanganku dan aku akan membawamu pergi. Perilian Sui perlahan turun dari langit setelah dia selesai berbicara. Sesampainya di tanah, Perilian Sui terkekeh melihat Azurepeak dan pelayan tua dari dinasti Naga Suci. Jika itu masalahnya, kenapa kalian berdua tidak turun dan berbicara? Di udara, Azurepeak dan pelayan tua dinasti Naga Suci mendengar kata-kata Perilian Sui. Mereka saling memandang dan mendarat di tanah di bawah. Ketika mereka mendarat, suara Azurepeak perlahan terdengar di telinga Perilian Sui. Perilian Sui, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan energi Anda. Ketika Perilian Sui mendengar kata-kata Azurepeak, dia juga berhenti memadatkan esensi sebenarnya di telapak tangannya di belakangnya. Dia melihat sekeliling. Jalan mundurnya telah dihalangi oleh orang-orang dari Green Sword Pavilion. Adapun kapal roh sekte awan mengalir mereka, itu juga diikat oleh kerajaan naga suci dan tidak bisa datang. Pada saat ini, Perilian Sui juga tersenyum pada Azurepeak. Putra suci King Feng sangat berhati-hati. Saat dia berbicara, wajah Perilian Sui menunjukkan ekspresi serius. Pada saat ini, suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Futian, bagaimana kabarnya? Apakah kamu lulus ujian? Mengikuti suara ini, semua orang melihat sesuatu di kerumunan. Xiao Changtian perlahan berjalan menuju Futian. Di belakang Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya juga perlahan mengikuti. Saat mereka melihat Xiao Changtian, Ditian dan lainnya yang tiba-tiba muncul. Perilian Sui, Azurepeak, dan pangeran ketiga dari dinasti Sein semuanya tercengang. Siapa orang-orang ini? Melihat Xiao Changtian berjalan mendekat, Futian berkata padanya perlahan. Guru, saya tidak menyelesaikan tes dengan baik. Itu semua berkat bantuan Little White. Saat dia berbicara, harimau putih itu melompat dari pelukan Futian dan mendekati Xiao Changtian. Melihat macan putih di dekat kakinya, Xiao Changtian pun mengangkatnya. Melihat harimau putih itu, Xiao Changtian berkata perlahan. Kamu kucing, kamu benar-benar berlarian. Mendengar bahwa Futian lulus ujian, Xiao Changtian sangat senang. Tampaknya Futian sangat yakin bisa bergabung dengan Sekte Apili. Azurepeak dan pelayan tua dari Kerajaan Naga Suci juga sedikit meremehkan setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Futian dan yang lainnya secara alami tahu bahwa anak itulah yang masuk. Tidak ada aura di tubuh orang ini. Tidak buruk menjadi tuannya. Ia bahkan mengatakan telah lulus ujian. Dia benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Saat ini, Azurepeak berkata kepada Xiao Changtian. Beberapa dari kalian, cepat pergi. Itu hanya beberapa manusia. Azurepeak tidak mengambil hati. Biarkan mereka pergi dulu dan jangan menghalangi jalan ke sini. Jika ada masalah, beberapa manusia akan dapat menemukannya dengan cepat. Bai, sebaliknya, tidak bisa menunjukkan kekurangan apapun hanya karena dia menyerang mereka. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menghadapinya ketika saatnya tiba. Mendengar kata-kata Azurepeak yang tidak masuk akal, Futian juga sangat marah. Dia maju selangkah dan perlahan berkata pada Azurepeak. Apa yang baru saja Anda katakan? Kemudian, Xiao Changtian berjalan dan menepuk bahu Futian. Rekan Daois, bukankah tidak pantas berbicara seperti ini? Tempat ini bukan milik keluarganya. Dia baik-baik saja di sini. Jangan bilang kamu bisa pergi begitu saja. Sambil mengatakan itu, Xiao Changtian juga menampilkan postur seni bela diri seperti biasanya. Lawannya adalah Xiuxianis, jadi dia tidak bisa gegabah. Setelah melihat tindakan santai Xiao Changtian, King Feng dan pelayan tua itu dari dinasti Naga Suci terkejut. Mereka semua menelan ludahnya. Tapi mereka sepertinya telah melihatnya pada master sekte mereka. Dan sepertinya perasaan Xiao Changtian bahkan lebih mendalam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku sedang melihat sesuatu? Melihat Xiao Changtian, Azurepeak, pelayan tua dari dinasti Naga Suci, dan Perilian Sui, mereka semua tidak percaya. Kemudian, di benak Azurepeak dan pelayan tua dari dinasti Naga Suci, sesosok tubuh besar perlahan muncul. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam benak mereka, sosok besar macan putih berdiri di udara. Dia menatap mereka dengan tekanan besar. Melihat harimau putih di depan mereka, Azurepeak dan pelayan tua dari dinasti Naga Suci gemetar ketakutan. Dia tidak berani bergerak terlalu banyak dan berkata dengan mulut gemetar. Apakah ini harimau putih?
Enyah. Harimau putih tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, ia merespons dengan raungan yang agung.